Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Daniel Pertama Ginting dengan NPM 161237 dan Dewi Safitri dengan NPM 161239 dan Muhammad Jaki Nasrullah dengan NPM 161250. Ini adalah tugas praktikum kami modul 2. Baik, selanjutnya pembahasannya adalah yang pertama ada flow map sendiri, yang kedua yaitu jenis-jenis flow map, yang ketiga ada fungsi dan kegunaan flow map, yang keempat ada simbol-simbol flow map, yang kelima ada perbedaan flow map dan flow chart, yang keenam ada pembahasan soal praktikum. Flow map merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada suatu prosedur kerja di organisasi maupun instansi. Diagram alir ini menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisik, entitas-entitas sistem informasi, dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan informasi sistem logistik. Lalu di sini ada jenis-jenis flow map. Yang pertama ada flow map system, yang kedua ada flow map paperwork atau flow map dokumen, yang ketiga ada flow map skematik, yang keempat ada flow map program, yang kelima ada flow map proses. Selanjutnya di sini ada fungsi dan kegunaan flow map. Yang pertama, mendefinisikan hubungan antara bagian pelaku proses. Lalu ada proses atau manual berbasis komputer dan aliran data atau dalam dokumen keluaran dan masukan. Yang kedua, menggambarkan aktivitas apa saja yang sedang berjalan. Yang ketiga, menjabarkan aliran dokumen yang terlihat. Yang keempat, menjelaskan hubungan-hubungan data dan informasi dengan bagian-bagian dalam aktivitas tersebut. Yang terakhir atau yang kelima, sebagai tools untuk menggambarkan suatu sistem. Selanjutnya ada simbol-simbol flow map. Yang pertama ada simbol dokumen, menunjukkan dokumen input dan output. Selanjutnya ada simbol kegiatan manual, menunjukkan kegiatan atau pekerjaan manual. Terus ada simbol proses, menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer. Yang selanjutnya bisa kalian lihat sendiri pada layarnya masing-masing. Terus ada perbedaan flowchart dan flow map. Kalau flow map sendiri adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Sedangkan flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya ada pembahasan soal praktikum. Oke, ini adalah tugas atau pembahasan pertama, bagian pertama pada modul 2, pada flow map. Di sini adalah sistem pemasukan barang PT ISI. Yang pertama kita langsung mulai, lalu mengirim barang, lalu input data barang masuk, itu pada bagian gudang PT ICT, lalu ke data barang, lalu ke stok vendor, membuat laporan pemasukan barang, selesai. Lalu ada sistem pengeluaran barang PT ICT. Pertama mulai, lalu memberikan info data barang yang dikeluarkan, memberi info barang, mengecek stok, jika barang tidak ada, maka menerima notif pesanan ditolak. Jika barang ada, membuat tanda pengeluaran barang, lalu mengupdate stok barang, membuat laporan pengeluaran barang, mengupdate stok barang, lalu menerima laporan, selesai. Transformasi sistem. Yang pertama ada input, menginput data barang, membuat laporan pemasukan barang, membuat tanda bukti pengeluaran barang, membuat laporan pengeluaran barang. Terus ada proses, mengirim barang, memberikan daftar barang yang diperlukan, melakukan pengecekan stok barang dari file stok, mengupdate stok barang, membuat laporan update stok barang, mengirimkan laporan kepada pemimpin. Yang selanjutnya ada output, yaitu menerima laporan.
Selanjutnya yaitu ada penjelasan flow map nomor 2 dari tugas praktikum. Yang pertama ada customer menginput data pesanan, sistem mengecek ketersediaan stok barang. Jika ada stok, maka pesanan akan ditolak. Jika tidak ada stok, maka pesanan akan ditolak. Namun jika ada stok, maka selanjutnya sistem akan mengupdate data stok tersebut. Sistem akan melakukan update data stok dan menyimpan data stok tersebut. Selanjutnya, sistem akan menyimpan data pesanan customer. Sistem membuat form pembayaran untuk konfirmasi kepada customer. Setelah customer melakukan konfirmasi pembayaran, selanjutnya akan input data pembayaran ke dalam sistem. Sistem melakukan input data pembayaran kepada supplier. Setelah itu, supplier akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Jika pembayaran tidak valid, maka supplier akan membuat invoice pembayaran tidak valid dan dijadikan dalam bentuk dokumen kertas. Dokumen kertas invoice pembayaran tidak valid valid, maka supplier akan melakukan update status pembayaran pesanan. Supplier akan membuat informasi pengiriman melalui komputer dan membuatnya dalam bentuk dokumen kertas yang selanjutnya diberikan kepada stockroom. Stockroom membuat data untuk konfirmasi pengiriman dan melakukan inputnya untuk diberikan kepada supplier. Setelah supplier melakukan konfirmasi pengiriman, selanjutnya stockroom akan membuat invoice, yaitu daftar barang kiriman yang dilengkapi keterangan nama, jumlah, dan alamat dari customer dalam bentuk dokumen kertas yang akan diberikan kepada customer. Penyelesaian flow map, di sini ada 4 entitas, yaitu customer, sistem, supplier, dan stockroom. Kegiatan customer yaitu input data pesanan dan melakukan konfirmasi pembayaran. Kegiatan sistem yaitu cek ketersediaan barang, update data stok barang dan menyimpannya, simpan data pesanan customer, membuat form pembayaran, input data pembayaran ke supplier. Kegiatan supplier yaitu menerima dan konfirmasi data pembayaran, membuat informasi pengiriman untuk diberikan kepada stockroom, dan konfirmasi data pengiriman. Kegiatan stockroom sendiri yaitu menerima dan mengkonfirmasi informasi pengiriman, input data pengiriman ke supplier, membuat invoice atau daftar barang kiriman yang dilengkapi keterangan nama, jumlah, dan alamat dari customer. Ini ada transformasi sistem. Yang pertama input, ada data pesanan, update data stok, data pembayaran. Terus ada proses, cek ketersediaan stok, mengupdate data stok, menyimpan data pesanan, membuat form konfirmasi pembayaran, membuat invoice pembayaran tidak valid, melakukan update status pembayaran pesanan, membuat informasi pengiriman, dan output ada dokumen invoice dan informasi pengiriman. Oke, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.